Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya perkenalkan Umi Khotijah dari dosen di Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Gresik dalam rangka untuk seminar hasil penelitian dan pengabdian internal Universitas Muhammadiyah Gresik tahun 2022. Saya ingin mempresentasikan luaran riset internal saya yang saat ini sedang saya publish di jurnal Sinta 2, masih dalam proses review karena kebetulan jurnalnya proses untuk pengajuan indeksasi untuk Scopus, sehingga masih ada satu kali revisi di awal. Langsung saja. Di riset saya melanjutkan riset tahun sebelumnya di 2021 tentang adopsi teknologi informasi pada saat pandemi COVID. Maka di penelitian tahun 2022 ini saya ingin meneliti tentang penyebaran atau berbagi berita palsu terkait COVID-19 di sosial media di Indonesia. Ya, jadi riset penelitian saya adalah fake news COVID-19 dan sosial media in Indonesia. Nah, latar belakangnya kenapa saya meneliti ini? Jadi dari beberapa review dari berbagai literatur, bahwasannya peningkatan berita palsu itu menjadi isu di seluruh dunia, terutama pada saat pandemi COVID-19 kemarin. Meskipun berita palsu itu bukanlah hal baru, namun saat ini sedikit mengkhawatirkan karena popularitas media sosial yang memungkinkan interaksi dan penyebaran ide-ide baru menurut Zhou and Safarani pada penelitiannya tahun 2018, sehingga pengguna media sosial dapat menyebarkan berita melalui share, like, atau retweet. Nah, karenanya mereka akan selalu terkena jenis informasi yang tidak terkendali, terutama berita yang berasal dari penulis independen. Sehingga dengan demikian media sosial ini sekarang menjadi tempat untuk menyebarkan informasi yang salah dan berita palsu dengan cepat menurut Rampersad et al. Pada tahun 2019. Selain itu, berbagi berita palsu juga sudah meluas, ya, merajalela di dunia digital saat ini tentunya, terutama pada momen-momen tertentu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa bisa jadi semua aspek, baik itu beberapa pejabat pemerintah, individual, terlibat dalam penyebaran informasi yang salah kepada khalayak yang besar, di mana penyebaran berita palsu itu bisa dimotivasi oleh beberapa agenda atau untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan menurut Rampersad et al. Tahun 2019. Jadi berita palsu telah menyentuh hampir setiap aspek kehidupan kita. Nah, yang paling mengkhawatirkan lagi di momen pandemi pada tahun 2019-2020 hingga 2021 kemarin, ya, beberapa bulan mengkhawatirkan dari beberapa bulan kemarin itu adalah peredaran konten berita palsu, terutama terkait wabah coronavirus tahun 2019 atau COVID 2019 menurut Wu et al. Tahun 2020, di mana kita menyaksikan sendiri bahwa kita melihat dan membaca dari berbagai informasi dan berita yang ada di media digital maupun media cetak, bahwa pada bulan Desember 2019 ada virus baru yang disebut COVID-19 dilaporkan muncul pertama kali di Wuhan, China, dan dalam beberapa bulan terakhir virus tersebut bisa menyebar ke belahan berbagai dunia, sehingga bisa mengakibatkan kematian atau kata lain membunuh banyak orang. Nah, kenapa saya meneliti ini? Karena saya melihat mereview dari beberapa penelitian sebelumnya, ada beberapa peneliti yang sudah meneliti ini, tetapi skupnya di beberapa negara, ya, terutama di Inggris, Amerika Serikat, dan di Nigeria. Tetapi
pada penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Lee and May tahun 2012, dia juga sebenarnya meneliti mempelajari berbagai berita berbagai berita, tetapi sampel yang digunakan adalah terbatas hanya mahasiswa, tapi tidak pada corona karena tahun 2012. Nah, pada penelitian sebelumnya, peneliti berusaha mengkaitkan penyebaran berita palsu, terutama pada momen pandemi COVID atau terkait virus wabah coronavirus, dan tidak membatasi respondennya, tidak hanya pada mahasiswa saja. Nah, oleh sebab itu, beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan baik oleh Davi et al, kemudian oleh Abuka dan Umar, ya, maka di sini saya juga ingin meneliti bagaimana terkait penyebaran konten berbagi berita palsu yang ada di Indonesia, di negara kita, terutama negara berkembang, di mana pada saat itu adalah momen pertama adanya virus yang begitu menakutkan, ya, bagi sebagian masyarakat. Nah, karena saya ingin mengembangkan dari model penelitian sebelumnya, di mana dia hanya menggunakan beberapa variabel, kemudian saya mengembangkan dengan beberapa variabel moderator, yaitu ada usia, pendidikan, pendapatan, dan jenis kelamin. Apakah itu mempengaruhi terkait beberapa variabel dalam penyebaran berita palsu? Nah, di sini tujuan penelitian ini adalah, kenapa saya meneliti ini, yaitu saya ingin melihat atau memberikan pandangan yang lain terhadap pemahaman masalah global proliferasi berita palsu. Oleh karena itu, untuk memahami prediktor penyebaran berita palsu di media sosial yang ada di Indonesia, maka saya dan beberapa teman dosen yang lain dalam melakukan penelitian ini, kita mengembangkan model yang komprehensif dari penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan oleh Abuka dan Umar tahun 2021. Nah, lantas apa kebaruan dari penelitian kami? Kebaruan dari penelitian kami atau novelty dari penelitian kami adalah bahwa kami memperluas model literatur tentang berbagai berita untuk menguji penyebaran berita palsu selama pandemi COVID-19, di mana kami berpendapat bahwa kreatif fiksi yang diperoleh dari studi berbagi berita sebelumnya bisa kita perluas untuk memeriksa berbagai berita palsu, ya, karena partisipasi intrinsik sifat sosial media yang sudah dilakukan oleh Ma et al. Dia mengatakan begitu. Kemudian tentunya dari beberapa literatur itu sedikit terdapat keterbatasan literatur tentang penyebaran berita palsu, sehingga hal itu juga mendorong kami untuk meneliti ini, untuk menggali dan mengembangkan lebih dalam lagi, terutama dengan menambahkan variabel moderasi tadi, usia, pendidikan, jenis kelamin, dan pendapatan, di mana di penelitian sebelumnya variabel moderasi tersebut tidak dicantumkan, di mana usia, pendidikan, jenis kelamin itu adalah kami ambil dari apakah dalam menyebarkan berita palsu tersebut, terutama terkait topik pandemi COVID itu, dipengaruhi oleh kesejahteraan psikologis individu, di mana kesejahteraan psikologis itu ada beberapa, di antaranya yang kami ambil hanya ada 4 item itu, yaitu usia, pendidikan, jenis kelamin, dan pendapatan. Nah, sehingga model penelitian ini adalah penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Abuka. Dia menambahkan beberapa variabel termasuk altruisme, socialization, pastime, information sharing, information checking, dan ada juga entertainment. Nah, tetapi
dari hasil penelitian sebelumnya bahwa entertainment itu kenapa tidak kami cantumkan, karena dia tidak berpengaruh. Dari hasil penelitian sebelumnya tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan bahwa itu mempengaruhi penyebaran berbagai berita palsu, sehingga di penelitian kami saat ini saya hanya mencantumkan variabel altruisme, socialization, pastime, information sharing, information seeking, dan kemudian kami menambahkan itu tadi kesejahteraan psikologis individual, yaitu yang kami ambil adalah usia, pendidikan, pendapatan, dan jenis kelamin. Nah, model penelitian ini sebenarnya adalah mengembangkan dari teori uses and gratification dari beberapa peneliti-peneliti sebelumnya. Kemudian kami menghipotesiskan hubungan beberapa variabel tersebut dengan sangat berhati-hati, yaitu sosialisasi, waktu luang, altruisme, pencarian informasi, berbagai informasi dengan moderasinya, yaitu usia, pendidikan, pendapatan, dan jenis kelamin. Apakah ini mempengaruhi penyebaran berita palsu berbagai media sosial terkait wabah coronavirus 19 di Indonesia? Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran berita palsu tentang COVID-19 di media sosial di Indonesia pada saat selama pandemi COVID. Perumusan masalahnya pada penelitian ini adalah bagaimana altruisme, socialization, pastime, information sharing, dan information seeking ini sebagai variabel eksogen atau independen atau prediktor penyebaran berita palsu COVID-19 di Indonesia selama masa pandemi COVID-19 sebagai variabel terikat atau dependen terhadap usia, pendidikan, pendapatan, dan jenis kelamin sebagai variabel moderator. Nah, batasan masalahnya adalah batasan masalah pada penelitian kami adalah variabel bebas yang digunakan untuk mengukur penyebaran berita atau informasi palsu COVID-19 di Indonesia. Itu antara lain tadi variabel altruisme, socialization, pastime, information sharing, dan information seeking. Nah, sehingga tadi yang saya jelaskan ada variabel entertainment di teori uses and gratification yang tidak kami masukkan karena pada penelitian sebelumnya tahun 2021 hal itu ternyata tidak berpengaruh. Nah, kami mencoba juga tidak menambahkan variabel tersebut, tetapi dengan menambahkan variabel moderasi tadi. Nah, dari hasil penyebaran kuesioner kepada beberapa responden di berbagai daerah, ada yang di Jawa Timur, ada yang di luar Jawa, di Jambi, ada yang di beberapa provinsi yang lainnya juga. Tetapi mungkin keterbatasannya adalah di sini dari sampel jumlah responden kita itu adalah 222, sedangkan kita mengambil topik untuk penyebaran berita palsu di Indonesia, sehingga hal itu sebenarnya sangat kurang ya, sehingga itu jadi saran untuk penelitian berikutnya mungkin meningkatkan jumlah responden sehingga dari hasil statistiknya bisa lebih baik. Nah, dari hasil penyebaran kuesioner yang kita share ke beberapa responden, kemudian data itu kita olah dengan menggunakan Smart PLS. Nah, kita memperoleh hasil data tersebut, kemudian kita analisa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin. Di sini didominasi oleh wanita dengan jumlah 120 atau 54%-nya, kemudian pria hanya 102 atau 46%-nya. Nah, kemudian berdasarkan analis karakteristik responden berdasarkan usia, didominasi yang mengisi kuesioner kami adalah 46%-nya itu adalah usia kurang lebih 20 sampai 24, kemudian yang 18% adalah usia 25 sampai 29, kemudian yang 15% adalah antara usia 30 sampai 34. Untuk usia 35 sampai 39 adalah hanya 5%, dan yang kurang dari sama dengan 19 tahun itu adalah usia 11%.
gitu. Kemudian ada 5% itu usia di atas dari usia atau lebih dari usia 40 ke atas. Nah, kemudian hasil analis kami dari karakteristik responden berdasarkan pendidikan yang mendominasi itu adalah responden dengan pendidikannya adalah sudah lulus dari S1 yaitu dengan sejumlah 62% dan sisanya itu adalah dari lulusan D3 11%, kemudian lulusan SMA atau SMK ada 21%, serta lulusan SMP atau MTS ada 6%. Kemudian kalau kita lihat berdasarkan karakteristik responden berdasarkan pendapatan, ini bermacam-macam ya. Dengan kami peneliti membagi beberapa range penghasilan, ada yang statusnya siswa atau mahasiswa di mana belum berpenghasilan, kemudian ada kurang dari 1 juta, 1 juta sampai 2 juta, 2 juta sampai 3 juta pendapatannya, 3 juta sampai 4 juta, 5 juta sampai 10 juta, 10 juta sampai 20 juta, bahkan ada yang lebih dari pendapatannya lebih dari 20 juta, di mana ternyata yang mendominasi mengisi ini adalah 41%. 41%-nya itu adalah dengan penghasilan 10 juta sampai 20 juta, 41%-nya. Kemudian 41%-nya berpenghasilan, kalau kita lihat di sini, yang 8% ada lebih dari 20 juta, kemudian yang lebih dari 20 juta adalah 1%, 8% kurang dari 1 juta, kemudian yang 1 juta sampai 2 juta adalah 10%, kemudian yang belum berpenghasilan dengan status siswa atau siswi, mahasiswa atau mahasiswi itu adalah 18%. Begitu. Maka didominasi 41% ini kalau kita lihat dia penghasilannya antara 10 sampai 20 juta ya. Begitu. Warna ini. Kemudian berdasarkan hasil pengujian inner model, setelah diuji di Smart PLS, hasil pengujian inner modelnya kemudian muncul dari beberapa singkatnya. Saya tidak menjelaskan secara detail karena detailnya ada di laporan penelitian dan juga artikel yang saat ini saya submit dan masih status revisi pertama di Sinta 2, jurnal Sinta 2 yang saat ini lagi proses indeksasi untuk Scopus. Mudah-mudahan secepatnya bisa ada review berikutnya atau segera publish. Kesimpulannya adalah berdasarkan dari teori uses and gratification, pada penelitian kami menambahkan variabel moderasi kesejahteraan psikologis tadi, yaitu dengan faktor demografis, usia, pendidikan, pendapatan, dan jenis kelamin. Ternyata dari semua itu tidak terbukti mempengaruhi penyebaran informasi atau berita palsu terkait COVID-19 pada media sosial di Indonesia. Kami mengambil sampel dari sebagian kecil saja masyarakat Indonesia, karena dari jumlah populasi penduduk di Indonesia kami hanya dapat 222 responden tadi. Maka berdasarkan hasil penelitian kami menyimpulkan bahwa altruis, sosialisasi, menghabiskan waktu luang, berbagi informasi, pencarian informasi, dan faktor demografis dari kesejahteraan psikologis individu itu tidak terkait secara signifikan dengan berbagi berita palsu dalam penelitian ini.
Dan yang perlu dicatat bahwa kesimpulan kami ini didasarkan pada konstruksi selektif yang sudah dianalisis berdasarkan data yang kami peroleh. Sehingga dari kesimpulan itu, kalau saya mewakili dari tim penelitian teman-teman, kami menyimpulkan bahwa keterbatasan penelitian kami ini ada beberapa keterbatasan. Yang pertama yaitu kami melakukan penelitian ini dengan fokus pada pandemi COVID-19 kemarin, serta mengambil sampel kami dari sebagian kecil masyarakat Indonesia, sehingga ada kemungkinan bahwa temuan kami mungkin tidak dapat digeneralisasi untuk berbagi berita atau informasi palsu secara umum lainnya. Nah, meskipun demikian, temuan tersebut dapat digeneralisasikan mungkin ke negara berkembang yang lain yang berdekatan dengan Indonesia, yang memiliki budaya serupa dengan Indonesia, dengan masyarakat Indonesia, atau yang yang sama-sama negara berkembang. Kemudian keterbatasan yang kedua adalah di mana kami hanya melakukan 1 kali tahapan pengujian convergent validity, sehingga hal ini memungkinkan semua hipotesa yang kami ajukan itu dinyatakan ditolak, sehingga ada beberapa indikator atau sub-item yang nilai loading faktornya itu kurang dari 0,70 atau bisa dikatakan memiliki tingkat validitas yang rendah. Nah, karena kami melakukan pengujian convergent validity-nya hanya 1 kali tahapan, kalau mungkin itu dilakukan lebih dari 1, 2, 3, atau 4, mungkin hasilnya juga bisa berbeda, sehingga indikator variabel tersebut sebenarnya perlu dieliminasi terlebih dahulu atau dihapus dari model yang kurang dari 0,70. Nah, sehingga hasilnya mungkin bisa berbeda. Nah, kemudian diulangi lagi pengujian di tahap berikutnya, tahap kedua, sampai semua indikator bisa dikatakan valid semua. Itu keterbatasan kami yang kedua. Dan keterbatasan kami yang terakhir adalah kami menyadari bahwa itu tadi terkait jumlah responden, karena kita membahas penyebaran berbagai berita palsu terkait COVID-19 di Indonesia, maka sebaiknya peneliti di masa depan bisa meningkatkan sampel untuk mendapatkan hasil perhitungan statistik yang lebih baik dari penelitian kami. Itu saja dari presentasi hasil penelitian internal kami di Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya Umi Khadijah mewakili Ibu Nadia Zakti, dan dengan keterlibatan mahasiswa Angga, mudah-mudahan penelitian kami bisa memberi kontribusi bagi kita, bagi saya khususnya, bagi kita, dan mudah-mudahan juga proses submit hasil luaran saya yang ke jurnal Sinta 2 yang saat ini lagi proses indeksasi Scopus mudah-mudahan bisa lancar. Sekian dari saya presentasinya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.